Terkadang bukan suara yang harus kita dengar di waktu-waktu sunyi, karena bisa jadi suara itu bukanlah untuk manusia. Perkenalkan, namaku Arman. Aku bekerja sebagai guru honorer dan sengaja memilih di desa ini karena biayanya lebih murah dan suasananya tenang. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu berjemur pakaian sambil bergosip ringan, dan suara ayam kampung sesekali terdengar dari kejauhan. Tapi semuanya berubah saat malam tiba. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah kontrakan tua di pinggir desa. Rumah itu dulunya milik seorang ustadz yang wafat 3 tahun lalu. Kata warga, rumah itu kosong cukup lama karena alasan yang tak pernah dijelaskan secara gamblang. Tapi karena harga sewanya murah, aku ambil tanpa pikir panjang. Malam itu, malam Jumat, aku belum bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Aku masih membaca buku di ruang tamu dengan lampu remang yang hanya berasal dari bohlam 5 watt. Angin malam mulai masuk dari jendela yang tak tertutup rapat, dan udara pun terasa dingin dan lembab. Dan disitulah semuanya dimulai. Pada pukul 2 tepat, tiba-tiba terdengar suara azan. Suara itu merdu, mendayu-dayu, seolah disiarkan dari speaker masjid. Tapi anehnya, tak ada gema. Tidak seperti azan subuh biasanya yang disusul sautan dari masjid-masjid lain. Aku bingung. Aku tahu pasti masjid di desa ini hanya satu. Dan tak pernah ada azan di jam seganjil seperti ini. Jam 2 pagi. Awalnya aku pikir mungkin ada acara tahajud berjamaah. Tapi setelah bertanya ke warga keesokan harinya, mereka semua menggeleng. Azan jam 2 pagi? Masjid belum buka jam segitu, Kang. Biasanya baru nyala speaker itu sekitar jam 4:30. Ucap Pak Tatang merebut masjid di sana. Aku mulai merasa tidak nyaman. Malam berikutnya, aku sengaja menunggu. Kubawa sajadah ke ruang tamu, bersiap kalau memang azan itu nyata, mungkin aku akan ikut sholat malam. Dan benar saja, pukul 2 suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih jelas, bahkan lebih dekat, seperti bukan dari masjid, seperti dari halaman belakang rumahku. Jantungku berdegup kencang. Kupadamkan lampu dan membuka tirai perlahan. Di luar pekarangan belakang yang penuh semak-semak tampak gelap gulita. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya suara itu yang terus mengalun. Aku merasa takut, tapi juga aku merasa terpanggil. Dengan langkah pelan, aku keluar. Dengan hawa dingin yang menyengat, suara azan itu seolah membimbingku ke arah semak-semak. Dan saat aku mendekat, tiba-tiba semuanya sunyi. Suara itu seketika berhenti. Yang tersisa hanyalah desiran angin dan aroma kemenyan yang samar. Aku kembali masuk dengan tubuh menggigil. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Esok harinya, aku nekat bertanya pada seorang kakek tua yang tinggal tak jauh dari rumahku. Namanya Abah Wardi. Warga bilang, dia yang paling lama tinggal di desa ini. Azan jam 2 pagi itu bukan dari masjid, Kang. Katanya pelan sambil menatapku dengan mata keruhnya. Abah Wardi kembali berkata, itu suara dari makam. Aku pun terdiam dan bertanya, makam siapa, Bah? Abah Wardi menjawab, makam Haji Soleh, ustadz yang dulu tinggal di rumah yang sekarang Kang Arman tempati. 3 tahun lalu beliau wafat mendadak, tapi katanya beliau semua ilmunya dikembalikan. Tapi ada yang tertinggal. Aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi Abah Wardi melanjutkannya. Kalau suara itu terdengar, jangan dituruti, jangan dijawab, jangan dibuka jendela, apalagi keluar rumah. Aku pun hanya bisa mengangguk. Tapi larangan itu terlambat. Malam berikutnya, suara azan itu kembali terdengar. Tapi kini diselingi suara langkah kaki di luar dari rumahku. Perlahan, berat, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki tertatih. Aku menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala, seperti bisikan langsung ke dalam pikiranku. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara
Seseorang yang seperti memanggilku untuk menyuruhku sholat. Bangun, waktunya sholat. Aku pun seketika menggigil. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku terbangun jam 2 kurang 5. Tapi sebelum suara itu terdengar, listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita dan terdengar suara pintu dari belakang berderit. Seperti ada yang masuk. Aku bersembunyi di bawah meja makan. Tubuhku bergemetar hebat. Dari celah-celah kayu, kulihat bayangan seseorang yang berjalan perlahan di ruang tengah. Memakai kain putih, kemudian memakai sorban, dan wajahnya rusak seperti hangus, terbakar. Dia berhenti tepat di depanku dan bicara, "Ilmu ini belum selesai, kamu yang harus meneruskan." Tiba-tiba semua gelap dan aku pun pingsan. Ketika aku sadar, sudah pagi. Rumahku berantakan, tapi anehnya di meja makan ada selembar kitab kuno berbahasa Arab. Aku tak tahu dari mana asalnya. Yang lebih mengerikan, warga sekitar mulai melihat perubahanku. Aku menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan setiap malam Jumat suara azan jam 2 pagi itu kini datang dari rumahku. Ya, dari dalam rumahku. 2 bulan setelah kejadian itu, seorang guru baru datang menggantikan posisiku. Namanya Bu Rani. Ia tinggal sementara di rumah yang sama denganku dulu, karena tak ada tempat yang lain. Dan malam pertama ia tinggal di sana, ia menelpon kepala sekolah. Dengan suara panik ia berkata, "Pak, tolong, saya dengar suara azan jam 2 pagi, tapi bukan dari masjid, dari dalam rumah. Dan saya melihat seseorang di ruang tamu, seperti Pak Arman." Kepala sekolah hanya terdiam, lalu menjawab dengan lirih, "Bu Rani, Arman sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dia ditemukan tak bernyawa di ruang makan, memegang kitab tua di rumah itu. Sudah kami kosongkan, harusnya ibu tidak tinggal di sana." Terkadang suara yang terdengar di waktu-waktu ganjil bukanlah panggilan ibadah, tapi panggilan arwah yang belum tenang. Kalau kalian mendengar suara azan jam 2 pagi, pastikan dulu itu benar-benar dari masjid. Kalau tidak, jangan dijawab.